Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwani wa akhawati wa ahibbati fillah, saudaraku yang aku cintai karena Allah, malam ini kita dipertemukan di masjid yang agung ini, Masjid Syamsul Huda. Semoga Allah menerangi kita semua dengan petunjuknya, sebagaimana Syamsul Huda, matahari petunjuk. Inilah nikmat yang mengharuskan kita semua untuk mensyukurinya, karena pertemuan tanpa ada yang memotivasi kecuali keimanan kita semua, niat ta'awun fil khairat, kita saling membantu, saling menguatkan di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Itulah yang mendorong kita. Fa insyaallah secara umum di sini belum pernah kenal, belum pernah bertemu. Malam ini kita dipertemukan, langsung kita saling percaya. Tidak ada keraguan, karena kita semua ikhlas karena Allah. Yang datang dari jauh, dari Kediri, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah marzuqnal ikhlas. Ya Allah, berilah kami semua bisa ikhlas. Waj'alna minal mukhlisin. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita semua adalah ingin agar agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam, semua makhluk, betul-betul dapat kita rasakan. Kemudian kita tularkan, kita dakwahkan kepada semua umat, lebih-lebih di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang mengajak kita bersatu, bersama-sama. Sampai ada bahasa yang sering kita dengar di waktu kita sekolah masih kecil, masih SD, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Anak sekarang aja yang nggak begitu kenal. Kalau zaman saya dulu itu jadi bahasa, jadi semboyan, jadi tekad. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Islam agama kita dengan masalah persatuan, melarang perpecahan, melarang ikhtilaf, itu menjadi hal yang nomor satu. Karena apa? Dengan persatuan itu semua urusan insya Allah menjadi lancar, ringan. Menjadi ringan. Tidak ada yang berat. Yang membuat kita menjadi berat ketika kita banyak ikhtilaf, banyak iftirak, banyak berselisih, dan banyak perpecahan. Bagaimana supaya kita tidak banyak berselisih atas nama agama kadang-kadang? Padahal agama tidak ada perintah untuk berselisih. Yang ada malah perintah untuk berjamaah, bersatu. Kenapa terjadi di mana-mana perselisihan? Karena banyak di antara kita yang tidak mengutamakan as-sunnah. Tidak mengutamakan bagaimana mengikuti Alkitab dan sunnah. Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah itulah yang rahmatan
lil alamin. Tidak ada ajaran radikalisme, tidak ada ajaran merusak, tidak ada ajaran tidak menghormat kepada haknya orang lain, tidak ada ajaran mengkhianati, tidak ada. Dalam Islam kalau kita mendalami adalah rahmatan lil alamin. Malam ini terbukti kita tidak pernah bertemu, tak pernah kenal. Alhamdulillah dipertemukan dalam majelis yang mubarak ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya untuk kita. Diawali dengan hujan dari tadi belum selesai, itu bukti lahir rahmat Allah yang maknawi. Semoga hati kita selalu dibuka oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah kepada hal-hal yang baik yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini judul yang akan kita bahas tentunya akan kita sesuaikan dengan waktu yang ada, mengenai berzikir kepada Allah. Bersemangat untuk berzikir. Kenapa ini perlu diangkat di zaman yang seperti ini? Karena banyak di antara kita melakukan gerakan zikir tapi dia tidak berzikir. Kenapa? Karena definisi dari zikir belum dipahami. Apa itu zikrullah? Apa itu zikir kepada Allah? Contohnya apa? Banyak orang melakukan sholat, gerakannya semua itu gerakan zikir kepada Allah. Seharusnya wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan sholat untuk ingat kepadaku. Di waktu haji juga demikian. Innama ju'ilat tawaf was-sa'yu wal wukuf bi Arafah li iqamati dzikrillah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmain fala isma alaih. Kenapa akhir zaman ini membuat orang jauh dari zikir kepada Allah? Pertama tadi, definisi zikir yang syar'i itu seperti apa? Yang harus dilatih itu seperti apa? Belum memahami. Yang kedua, banyaknya namanya mulhiyal qulub, hal-hal yang membuat hati kita tidak bisa berzikir. Hati kita penuh dengan dosa, hati kita penuh dengan al-lahwu wal la'ib, permainan, lalai. Apakah karena senang mendengarkan suara-suara yang tidak dihalalkan dalam agama, seperti lagu-lagu yang berisi kesyirikan, berisi jauh dari keimanan, ataupun tontonan yang menjauhkan kita dari zikir kepada Allah? Sangat banyak sekarang gangguannya. Nah, karena itulah perlu sedikit kita uraikan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang pertama, hakikat zikir. Hakikat zikir itu adalah ingat kepada Allah. Eling, zikrun. Ini yang perlu dipegang betul, dipahami betul. Ingat, berarti kalau bicara ingat, pekerjaan hati. Dengan ingat kepada Allah, lalu mengucapkan, melafadzkan sesuatu yang isinya memuji Allah, memuliakan Allah, menyebut namanya dengan segala kerendahan hati, menyebut nama keagungannya dengan segala harapan pengampunan. Jadi dimulai dari hati, lalu diungkapkan dengan kata-kata. Itulah zikir. Ada sebagian dari kita banyak melafadzkan zikir, tapi dia belum berzikir, bahasa saya tadi begitu. Karena apa? Karena tidak dari hati.
Apakah orang seperti ini diterima zikirnya? Diterima, tapi bahasa saya tidak sempurna, dan hikmah yang dijanjikan oleh Allah tidak akan datang. Sebagai contoh, ala bidzikrillah tatmainnul qulub misalkan, nggak didapat. Kenapa? Karena zikirnya tidak sesuai dengan hakikinya orang berzikir. Definisi zikir, zikir itu harus didasari dengan hati, pekerjaan hati, ingat betul kepada Allah, lalu dilafadzkan, diucapkan. Misalkan kita ingat kepada Allah, kita takut dengan dosa kita yang kita sedang dalam mendapatkan cobaan, rezekinya terbatas, yang keluar misalkan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang memberikan rezeki, dari hati, ya Arhamar Rahimin. Belum minta, nanti kefadolannya, keutamannya sudah ada, apalagi minta. Apalagi minta. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau dimasukkan ke dalam, dilemparkan ke dalam api? Hanya berzikir. Dalam sebagian riwayat istilahnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan tidak sepanik kita kalau menghadapi masalah. Bagaimana saya kalau di begini, bagaimana, kan bayangannya begitu, nggak ada begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah, karena ketenangan hati dan dekatnya dengan Allah, tanpa minta pun oleh Allah sudah dikasih, karena kualitas zikirnya ini. Ketika Nabi Yunus ditelan ikan besar, dilemparkan ke laut, ditelan ikan besar, dibawa ke dasar laut 40 hari 40 malam dalam sebuah riwayat. Adakah Nabi Yunus terus, selamatkan saya Allah, keluarkan saya dari perut ikan, oh jangan sampai dibawa ke bawah, ini sudah sampai di tengah? Nggak ada begitu. Apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itu disebut zikir oleh para ulama. Nggak ada di situ permintaan akhrijni minal haut misalkan, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan, akhrijni minal bahar, dari lautan. Nggak ada. Kenapa segitu dahsyatnya masalah zikir ini? Ini namanya zikir yang berkualitas, mulai dari hati. Ini sudah tersirat di dalam beberapa ayat dan ucapan para ulama. Ayatnya disebut wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri bil ghudu minal qawli bil ghudwi wal asal. Ingatlah Muhammad kepada Tuhan, sebut Rabbmu, ingat Rabbmu. Jadi uzkur itu ada maknanya ingat dan menyebut. Di mana? Fi nafsik, hati kamu, harus dimulai dari hati kamu, dari diri kamu. Tadarruan wa khifah, dengan tadarru', andab asor, merendah diri di hadapan Allah. Jadi kalau ada orang zikir, mohon maaf, juga bawa tasbih, tapi mata kemana-mana. Kalau di Arab itu ada yang memang orang khusyuk bawa tasbih itu. Ada yang bawa tasbih itu biar tidak menjadi perhatian orang, umpama dia jelalatan. Ada dua kemungkinan yang kami tahu lah di sana. Bawa tasbih itu oleh matanya kemana-mana. Ini tidak tadarruan wa khufyah. Yang namanya zikir itu adalah diawali atau didasari dari dalam hati, yang intinya adalah tadarruan wa khifah, bukan khufyah, menghadap asor kepada Allah, merendah diri dan ada rasa takut di situ. Lalu diungkapkan dengan wadunal jahri minal qaul, dilafadzkan tidak terlalu keras, panggilannya itu betul-betul menghamba kepada Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin, ya la ilaha illa anta subhanak
inni kuntu minadh dhalimin, tidak perlu berteriak, karena ada tadarruan wa khifah bil ghudwi wal asal. Yang kita ambil di sini bahwa zikir itu tidak cukup di lisan saja, harus mulai dari hati. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa afdalu dzikri wa anfa'uhu ma waqa'a fihi al-qalbu al-lisan. Paling utamanya zikir, paling bermanfaatnya zikir, manfaatnya nanti akan langsung bisa dirasakan sesuai dengan janji Allah. Ma waqa'a fil qalbu al-lisan. Zikir yang ada kesesuaian, keserasian, korelasi, hubungan, ta'alluq antara hati dan lisan. Hatinya ingat betul kepada Allah, lalu lisannya mengucapkan, memanggil, memuji, mengeluarkan zikir-zikir yang sudah ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti ini disebut afdal, paling utamanya, paling bermanfaat. Berarti kalau ada orang hanya melafazkan zikir, tidak termasuk yang afdal, dan kemungkinan manfaatnya seperti yang saya nyatakan tadi tidak akan dirasakan, karena dia mendapat pahala dari ucapan zikirnya itu saja, ucapan zikirnya. Baik, ayaqulur raghib, raghib ulama lughah mengatakan, kita ambil yang paling belakang, walidzalika qila adz-dzikru dzikran. Zikir itu ada dua macam. Zikrun bil qalbi, ingat dengan hati, wa zikrun bil lisan, ingat dengan menyebut dari lisan, melafadzkan. Jadi dua ini adalah gandengan, paket. Kalau ingin sempurna, maka jangan diambil salah satu. Ingatnya hati tok, nggak pernah melafadzkan memuji Allah, atau ingatnya lisan saja, hatinya kosong, nggak mau sempurna. Zikirnya adalah dua keadaan ini atau dua tempat ini harus penuh dengan ingat kepada Allah lalu menyebutkan nama Allah. Lalu para ulama mengatakan zikir itu adalah bukti iman seseorang kepada Allah, bukti iman dan cinta seseorang kepada Allah. Sudah menjadi fitrah dan nyata di alam ini, seseorang yang mencintai sesuatu, menyayangi sesuatu, menyenangi sesuatu, pasti dia mengingat sesuatu itu. Kalau ada orang dibilang aku hobi ini, aku seneng ini, aku cinta ini, terus nggak ingat sama sekali, nggak mungkin, nggak mungkin. Begitulah para ulama menyimpulkan bahwa yang namanya orang cinta kepada Allah, pastilah dia sering ingat kepada Allah, pastilah dia sering menyebut nama Allah. Itu sudah pasti. Kalau orang dibilang beriman, cinta sama Allah, tapi jarang ingat, jarang berzikir kepada Allah, pengakuan cintanya, keimanannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya belum ada bukti yang nyata, belum ada yang bukti yang nyata. Maka di sini Ibrahim bin Ali mengatakan, minal muhal an ta'rifahu summa la tuhibbu. Muhal, nggak mungkin, mustahil kamu mengenali Allah lalu kamu tidak cinta Allah. Nggak mungkin. Orang mengenali Allah pastilah dia mencintai Allah. Wa minal muhal an tuhibbahu summa la tadhkurahu. Muhal juga kalau kamu cinta Allah kemudian kamu tidak ingat kepada Allah, nggak zikir kepada Allah. Wa minal muhal an tadhkurahu summa la yujiduka ta'mu dzikrihi. Muhal juga kalau kamu sering zikir kemudian kamu tidak menjumpai kenikmatan, kelezatan di dalam berzikir kepada Allah. Mesti ada sesuatu itu, ada penyakit-penyakit yang harus dihilangkan.
Orang kalau sudah kenal Allah pasti cinta Allah. Orang kalau sudah cinta Allah pasti zikir dan ingat kepada Allah. Kalau orang terus sering zikir ingat kepada Allah, dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, kepuasan yang luar biasa di waktu dia berzikir kepada Allah. Di waktu dia berzikir kepada Allah. Taib. Wa minal muhal ayyujidaka ta'mu dzikri thumma la yashghaluka bihi amma siwa. Muhal juga orang yang sudah sampai ke tingkatan mendapatkan nikmat, kelezatan untuk berzikir kepada Allah, kemudian dia tidak sibuk berzikir meninggalkan yang lain. Oh, saya ini cinta Allah, saya ini senang berzikir, tapi kenyataannya masyghul dengan dunia, selalu sibuk dengan banyak urusan, nggak pernah lisan ini umi-umi misalkan, nggak mungkin. Itu pasti penyebabnya karena zikirnya tidak didasari dengan rasa cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah itu adalah bukti iman seseorang. Baik, Rabi' bin Anas juga menyatakan, alamatu hubbillah kasratu dzikrihi. Tanda cinta kepada Allah itu adalah banyak ingat, banyak zikir kepada Allah. Fa innaka lan tuhibba syai'an illa aktsarta dzikrahu. Karena sungguh kamu tidak mungkin mencintai sesuatu kecuali kamu pasti banyak ingat terhadap sesuatu itu. Coba kalau kita keluar negeri atau pergi jauh, sayang istri, sayang anak, kira-kira seminggu 2 minggu itu yang diingat istrinya, anaknya. Sayang keluarga, pasti diingat keluarganya. Nah, ada orang itu hobi sepeda genjot itu, namanya sekarang apa? Goes. Ya. Saya punya tetangga sampai sekarang dekat, tapi orangnya sudah meninggal. Itu sepeda goesnya itu sudah 1 gudang panjang. Tapi setiap dia melihat sepeda yang menurut dia bagus, berapapun harganya, kalau sampai belum mendapatkan sepeda itu yang dia inginkan itu, sampai seperti orang kejang. Orang kejang. Jadi ingat terus dengan sepeda itu. Pokoknya harus dapat. Terus begitu. Namanya hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu itu membuat buta dan tuli. Alangkah baiknya, betapa bagusnya kalau ini kita peruntukkan untuk Allah. Cinta kita yang luar biasa itu jangan diberikan kepada siapapun, sehingga zikir kita yang luar biasa itu hanya untuk Allah sebagai bukti cinta kita. Abu Ja'far Al-Muhawwali mengatakan, waliyullah al-muhibbu lillah la yakhlu qalbuhu min dzikri rabbih. Walinya Allah yang cinta kepada Allah. Wali Allah itu siapa? Allahu waliyul ladzina amanu. Auliyaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang iman yang cinta kepada Allah, la yakhlu qalbuhu min dzikri rabbih, pasti hatinya tidak akan pernah sepi untuk ingat kepadanya. Inilah koreksi diri kita, saudaraku. Kita alhamdulillah sudah mengenal sunnah. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah telah bergaul, berkumpul, bertemu dengan para guru yang membimbing kita untuk mengutamakan dan kembali kepada sunnah. Inilah sunnah. Inilah hal yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama oleh Allah, kedua oleh Rasulullah, kedua oleh para ulama, yang selalu dibahas masalah zikir ini. Karena ini penentu. Ini penentu kesuksesan ibadah kita. Ibadah kita. Tanpa kita melatih, membiasakan seperti ini, maka ibadah kita bisa faril katanya, kosong. Seperti orang sholat
dari awal sampai akhir nggak ingat sama Allah. Untungnya dia jadi makmum. Kalau jadi imam, subhanallahnya di belakang bolak-balik. Kalau menjadi makmum ikut aja, salam-salam. Nah itu aja, selamat dia. Kalau jadi imam, 2 hari 3 hari nggak ada orang datang, dia bolak-balik lali, lalu lupa. Ini, jadi disinilah para ulama menyimpulkan, termasuk dalam riwayat yang terakhir dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal, siapa yang ketempatan 3 hal dalam dirinya, maka pasti dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu cinta kepada Allah, itu bukti iman. Dia akan manis, yaitu ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang kita ambil. Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain, maka para ulama mengatakan, coba kita hayati bersama. Kalau kita menyatakan cinta Allah, buktinya adalah sering ingat kepada Allah. Buktinya kita ingat kepada Allah, sering ingat kepada Allah. Kalau kita tidak sering ingat kepada Allah, cinta kita tidak terbukti, tidak ada alamatnya. Kemudian tidak ada seorang pun yang berakal sehat, maksudnya normal, yang melupakan orang yang banyak berbuat baik kepadanya. Di salah satu sentuhan kata dari para ulama, selama Anda berakal sehat, sudah nyata, jadi fitrah manusia itu, dia tidak bisa melupakan orang yang berbuat baik kepada dia, hatta musuh sekalipun. Apa firman Allah? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Orang asalnya bermusuhan, tapi kalau hadiahnya terus, ya, berapa hari sekali datanglah hadiah, nomor rekening dicatat, tahu-tahu ada yang ngisi, dan lain-lain, pastilah akhirnya juga lembut. Karena orang itu, jadi fitrah manusia itu tidak bisa melupakan kebaikan orang lain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kebaikan Allah untuk kita, saudaraku? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala kenikmatan yang ada pada kamu itu semua dari Allah. Kesehatanmu dari Allah, nafasmu dari Allah, rezekimu dari Allah. Ya. Sampai dikatakan ibadahmu itu pun juga karena Allah memberikan pertolongan. Sampai Nabi Daud mengatakan, kaifa ashkuruka ya Rabb, bagaimana saya bisa tamat, bisa selesai bersyukur kepadamu ya Allah, wa syukri laka ni'matun, sedangkan saya bisa bersyukur saja itu juga nikmatmu ya. Kapan selesainya? Umpama saya selesai total, semua dirinci satu-satu, setiap saya syukur itu nikmat juga, nggak pernah selesai, nggak pernah selesai. Kebaikan Allah, sayangnya Allah, perhatian Allah kepada kita, terutama nikmat hidayah, petunjuk, ditunjukkan oleh Allah kepada Islam yang mengikuti as-salafus salih, kembali kepada kemurnian agama yang sesungguhnya. Itu tidak semua orang diberikan jalan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Itu nikmat yang terbesar. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Kebaikan Allah yang sekian banyaknya, lalu kita lupa dengan Allah. Pantaskah ini saudara? Tidak pantas. Namun Allah Maha Pengampun. Ketika kita segera ingat dan bertobat, disitulah Allah mengampuni kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, bahwa kita semua harus mengingat Allah sebagai bukti
bahwa kita telah bersyukur kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah. Ingat saya, zikir, sebut saya, puji saya, ingat saya, maka aku ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah, jangan mengkufuri nikmatku. Para ulama mengatakan ketika seseorang lupa dengan Allah, berarti dia telah terkalahkan oleh hawa nafsunya. Berarti dia terkalahkan oleh setan. Oleh setan. Berarti kalau dia orang iman harus berjuang. Al-mujahidu menjahada nafsah. Mujahid yang sesungguhnya kalau dia memerangi hawa nafsunya. Setan jelas dia akan selalu pasang badan bagaimana membuat kita semua lupa dengan Allah. Fa'annal absir tarahum syakir, dibikin lupa dengan nikmat, lupa dengan segalanya. Kalau kita punya teman misalkan baik dengan kita, dia sering menolong, sering ngasih hadiah. Kalau kita susah, dia menjadi tempat, apa kata anak muda, curhat, ya, tempat mengadu, ya, uangnya terus, hadiahnya terus. Kira-kira bisa lupa nggak kita dengan orang yang sebaik itu? Katakan tadi kalau normal nggak mungkin lupa, nggak mungkin lupa. Dan bagaimana dengan Allah, kok bisa kita lupa? Sungguh kita jauh, saudara, jauh dari bersyukur, jauh dari Allah. Itu musibah besar, musibah besar. Maka harus berjuang kita untuk membiasakan ingat dan berzikir kepada Allah. Bagaimana hukumnya berzikir ini? Wajib, karena Allah memerintah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsira. Hei orang-orang beriman, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau ulamanya sahabat mengatakan, kalau dalam ayat Al-Quran ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan betul, dengarkan betul, yang khusyuk, yang sungguh, karena Allah akan menyampaikan sesuatu yang lebih penting daripada hal yang lain. Padahal firman Allah yang berbunyi uzkurullah sangat banyak, berulang-ulang dalam ayat Al-Quran. Yang paling besar ini, ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang telah beriman, uzkurullah dzikran katsira. Ingatlah Allah, sebutlah Allah dengan ingat yang banyak, bukan hanya ingat yang sedikit, ingat yang banyak. Jadi ini kewajiban, bukan hanya sebatas hal biasa, tapi ini kewajiban. Wajibnya berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Banyak berzikir itu kuantitasnya, jumlahnya. Kalau yang kedua ini di tempat manapun saja, dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun. Katakan, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika kalian telah selesai sholat, padahal sholat itu tempatnya kita ingat kepada Allah. Masih diperintah lagi, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Ini maksudnya ingat kepada Allah itu bukan hanya di dalam sholat. Walaupun sholat itu memang tempat yang khusus, yang perlu kita ekstra untuk ingat kepada Allah, namun di luar sholat pun, dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, tiduran, wala junubikum, dalam keadaan leyeh-leyeh, kata orang Jawa, kalian supaya ingat kepada Allah. Sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang sering disebutkan dalam agama, itu biasanya kemanfaatannya sangat banyak, kefadalannya, keutamaannya sangat banyak. Biasanya seperti itu, karena Allah menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Agama ini oleh Allah diturunkan tidak menyempitkan kalian, justru melonggarkan kalian, menolong kalian, membantu kalian. Tidak pernah Allah menginginkan kesulitan untuk kalian, tapi kemudahan yang diberikan kepada kalian lewat agama. Biasanya suatu bentuk ibadah yang sering disebutkan, sering dipentingkan di dalam agama, maka faedahnya akan sangat merata, sangat banyak. Nah, di antaranya di sini disebutkan mendatangkan keberuntungan. Orang yang banyak zikir kepada Allah itu akan menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan. Al-falah, al-falah an-najah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau sudah sholat Jumat, silahkan cari maisha, cari rezeki min fadlillah. Namun ingat satu ini, tetap kalian harus zikir kepada Allah agar kalian beruntung. Beruntung dalam hal apa? Dalam intisar fil ard. Kamu cari maisha, cari rezeki, nanti dibarengi zikir, maka pasti di situ ada keberuntungan. Ada keberuntungan. Insya Allah, ini janji dari Allah. Makanya digandeng yang berdagang sambil berzikir, yang berjualan sambil berzikir, yang bajak sawah sambil berzikir, yang jadi supir taksi sambil berzikir, maka akan bersama dengan keberuntungan. Keberuntungan itu ada yang hissi, ada yang maknawi. Hissi itu yang terlihat secara fisik langsung, pertolongan Allah datang, rezekinya tambah lancar. Ada yang maknawi, kelihatannya rezekinya nggak tambah, tapi tambah hatinya ketenangan, istrinya salehah, putra putrinya berhasil hafal Quran, tenang, ibadahnya lancar, tidak pernah sakit atau jarang sakit, sehingga tenang hidupnya. Itu juga al-falah, keuntungan. Itu keberuntungan, saudara. Dan ini janji dari Allah ketika kita memperbanyak zikir. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sampai dalam peperangan pun Allah mengingatkan kalian supaya sabar menghadapi musuh dalam peperangan. Tapi jangan lupa satu, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalian supaya ingat kepada Allah yang banyak. Ingat kepada Allah yang banyak, disitulah kalian akan mendapatkan keberuntungan. Maka dalam sejarah perjuangan bala tentara Islam, kemenangan itu didapat karena zikir kepada Allah. Banyak yang seperti itu. Apakah panglimanya, apakah ada orang-orang khusus, ya? Kalau panglima di dalam Islam yang cerdas, ya, yang cerdas biasanya dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang ahli zikir, ahli Quran, ahli zikir. Sampai panglima perang di zaman kekhilafahan, saya gak lupa namanya, dia membawa orang yang ahli doa, ahli zikir. Tugasnya hanya berzikir, bukan angkat senjata. Nah, dengan adanya orang-orang seperti itu, Allah menurunkan pertolongan. Apalagi semuanya banyak berzikir kepada Allah, mendapatkan keberuntungan, ya. Di antaranya lagi sifat ulil albab, orang yang pandai. Jadi orang yang oleh Allah dijuluki dengan ulil albab, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang banyak berzikir, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang mendapatkan ijazah tertulis nilainya mumtaz, ya. Mumtaz itu kalau di di tingkat kuliah namanya cum laude, ya. Nilai yang sangat tinggi, kebanggaan luar biasa. Karena dinilai orang lain ini orang cerdas ini, ya. Orang cerdas, ya. Tayyib. Jadi ulil albab menurut Allah akan didapatkan oleh orang yang banyak ingat dan banyak zikir kepada Allah. Semoga kita mendapatkan nikmat ini, pertolongan, kemudahan. Tayyib, jika diadani silakan.
Setelah adzan lanjut dulu. Silakan muadzin. Oh. Pencet ini tadi, ininya Mati. mati sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita lanjut keutamaan dan manfaat berzikir kepada Allah, menghidupkan dan mendatangkan ketenangan dalam hati. Untuk mendapatkan ketenangan bisa dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Di sini Ibnul Qayyim menyatakan bahwa adzikru lil qalbi mithlul ma' lis samak. Zikir kaitannya dengan hati sebagaimana atau hubungannya dengan hati sebagaimana air dengan ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Bagaimana kondisi ikan ketika dia terpisah dari air? Begitulah hati ketika terpisah dari zikir. Ketika air ikan terpisah keluar dipisahkan dari air mati. Begitulah hati. Hati kita jauh dari zikir kepada Allah, maka hatinya menjadi hati yang mati, namanya qalbun mayyit. Hati yang mati itu seperti apa? Hati yang mati itu dia tidak bisa disirami dengan nasihat, dengan mau'izah,
dengan ayat Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan hal-hal yang baik, nggak bisa menghidupkan karena sudah mati. Sesuatu yang sudah mati itu disiram apapun nggak hidup. Pohon sudah mati, sudah kering, sudah mati. Sesuatu yang sudah mati dikasih minum apapun nggak bisa hidup. Itulah gambaran hati ketika jarang zikir. Kalau jarang zikir berarti hatinya namanya qalbun marid, hati yang sakit. Kalau sama sekali tidak zikir namanya qalbun mayyit. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman lalu hatinya selalu continue tenang, continue terus istiqamah, ingat kepada Allah, maka akan membawa ketenangan hati itu sendiri. Ala, ingatlah, ditambih kata Allah, ingat betul ya wahai hambaku, bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah maka hati pasti tenang. Sekarang banyak orang bingung mencari tempat mengadu, tempat melapor, sampai ada sekolah khusus namanya apa? Sekolah bagaimana cara mencari solusi. Psikolog di mana-mana diperlukan. Padahal caranya mudah bagi orang iman dan tidak perlu berguru lama-lama. Sabar, duduk, tenang. Kalau memang belum bisa konsentrasi, kalau orang sudah terlatih, jalan pun dia bisa ingat dengan Allah. Melihat apapun dia bisa ingat dengan Allah. Saya punya teman nih, tahu-tahu nangis. Ada apa? Kamu nggak baca ayat, nggak dengar ayat, tahu-tahu nangis. Kata dia, saya melihat semut, ingat sama Allah. Betapa kuasanya Allah, betapa hebatnya Allah. Semut yang sekian ini di mana kakinya, di mana dia makan apa, dari mana. Dengan begitu dia nangis, bukan ingat sama Allah. Melihat tumbuhan, melihat apa, semua ingat, menyebabkan dia ingat kepada Allah. Kepada Allah itulah yang membawa akhirnya ketenangan dalam hatinya. Dan ini bisa menjadi solusi bagi orang yang tidak mampu sedekah, alias orang fakir miskin ingin sedekah nggak punya, ingin membela agama Allah tidak mampu fisiknya, ya, dengan cara banyak berzikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Mau tidak saya ceritakan kalian paling baiknya amal, paling sucinya amal, bersihnya amal di sisi Allah yang menguasai kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, lebih meninggikan derajat kalian. Wa khairun lakum, dan lebih baik bagi kalian min infaqid dhahabi wal warik, lebih baik daripada infak emas dan perak. Wa khairul lakum min antal qaw aduwakum, lebih baik daripada berperang melawan musuh. Fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, baik kalian membunuh mereka atau kalian yang terbunuh, lebih baik. Apa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat itu kalau sudah dimotivasi, diiming-imingi sesuatu amal yang sangat luar biasa, pasti mereka orang pertama yang akan menanyakan hal itu. Mereka sebaik-baiknya umat. Kalau kita kan kadang-kadang sudah dipromosinya luar biasa, ditinggal ngantuk, ditinggal ngobrol, padahal sudah bukan iming-iming ya. Kalau iming-iming kan nggak ada kenyataan ini. Allah asdaqul qailin. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Qalu bala, iya wahai Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, ingat kepada Allah. Saudaraku sekalian, marilah kita benahi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ajari mereka untuk ingat kepada Allah. Zikir kepada Allah itu pahalanya sangat tinggi, mengalahkan infak berupa emas, mengalahkan pahala berperang melawan musuh, meninggikan derajat. Itu. Ini tidak harus membeli, nggak harus bayar, tinggal melatih saja. Membiasakan, cari waktu khusus. Nanti kalau sudah terbiasa,
dengan duduk, coba dengan berdiri. Berdiri terbiasa, coba dengan berjalan. Ingat sama Allah. Segala apa yang kita lihat, jadikan pendorong untuk ingat kepada Allah. Kalau kita melihat nikmat, alhamdulillah, ingat kepada Allah. Dengan musibah, kita istirja, kita mendekat lagi kepada Allah. Semua kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Baik. Dalam riwayat disebutkan dalam berikutnya ya, selalu bersama dengan Allah, disebut ma'iyatun nasri. Bersama dengan Allah berarti akan ditolong oleh Allah, tidak ditinggalkan oleh Allah. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya akan selalu bersama persangkaan hamba saya kepada saya. Husnudzan billah apa tidak? Kalau dia suudzan billah, yang dapat ya keburukan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya selalu bersama dia ketika dia ingat kepada saya. Fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat kepada saya dalam hati dia, dalam diri dia, maka aku ingat dia dalam diri dia. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau dia ingat kepada Allah dalam suatu perkumpulan, maka akan baik, yaitu para malaikat. Ini dalam riwayat hadis. Dalam Ibnu Majah disebutkan, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafata. Aku selalu bersama hambaku ketika dia ingat kepadaku dan dua bibirnya ini bergerak menyebut namaku, memuji aku. Akan selalu bersama dengan Allah. Makanya kalau kita baca kisah para ulama, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, ketika ada ancaman, ketika ada hal-hal yang memberatkan dia, mereka tidak pernah berhenti untuk selalu berzikir kepada Allah. Disitulah Allah memberikan pertolongannya. Namanya ma'iyatun nasri. Ma'iyatun nasri. Baik. Banyak orang ingin menjadi wali atau hormat, ta'zim kepada wali. Wali itu ada orang iman, secara umum itu waliullah. Tapi ada orang-orang khusus yang kewaliannya itu tidak sama dengan umumnya orang. Siapa dia? Disebutkan dalam riwayat hadis Imam Ahmad, wa inna awliyai min ibadi wa ahibbai man min khalqi alladzina yuzkaruna bidzikri wa udzaru bidzikrihim. Kekasih-kekasih saya di antara hamba saya, wahibbai, dan orang-orang yang saya cintai di antara makhluk saya adalah orang-orang yang selalu disebut, diceritakan bahwa dia zikir kepada saya. Orang yang ma'ruf, dikenal bahwa dia orang yang selalu zikir kepada Allah. Wa udzaru bidzikrihim, dan aku juga selalu diingat sebab menyebutkan mereka. Aku disebut karena aku ingat kepada mereka. Di antara para malaikat mengenalnya karena nama ini sering disebut oleh Allah. Zikir itu, saudara. Makanya dulu ada kejadian-kejadian, namun di sini juga perlu hati-hati ya, mengikuti bagaimana manhaj as-salafus saleh. Soalnya jin itu, setan itu juga bisa membelokkan dalam masalah ini. Ada orang-orang hebat yang memiliki karamah, seperti Khalifah Umar, ya, dan ulama-ulama lain, orang-orang lain yang memiliki karamah, dibakar, ketika dibakar oleh musuh tidak mempan, dan lain-lain. Itu rata-rata karena mereka itu adalah ahli dzikir. Nah, namun perkembangan berikutnya ada orang itu mudawamah dengan zikir, tapi zikirnya tidak mengikuti sunnah Nabi. Zikir bid'i, bahkan syirki. Akhirnya apa? Yang datang setan, yang datang jin, bukan karamah.
Itu bukan waliullah, kata para ulama. Wali juga sebutannya, tapi walius syaitan. Walius syaitan itu rahasianya. Kalau kita baca kejadian-kejadian zaman tabi'in dan lain-lain, memang itu orang-orang yang multazim, mulazamah dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, sehingga dia punya karomah-karomah pada saat diperlukan. Pada saat diperlukan. Kalau didemokan itu bukan karomah biasanya. Ditambak-tambakkan, ya, itu pameran ini, bukan karomah. Mukjizat para nabi Allah itu akan muncul ketika darurat. Nabi keluar air dari sela-sela jari, kapan keluarnya? Apakah tiap hari? Tidak. Ketika sahabat kehabisan air, Nabi masak makanan, ditunggui oleh Nabi, makanannya nggak habis-habis. Kapan itu terjadi? Ketika sahabat sudah kelaparan. Ada sahabat keberatan hutang. Kenapa buahnya bisa dibayarkan untuk semua yang menagih hutang, padahal buahnya hanya sedikit? Itu disebut mukjizat kalau untuk para nabi. Kalau untuk orang biasa bukan nabi, namanya karamah. Semua rata-rata kalau kita ingin baca karamah yang asli, ya, karena dia adalah orang yang dekat dengan Allah, orang yang banyak ingat kepada Allah, itulah dia orangnya. Nah, namun saya mengingatkan lagi untuk di kawasan kita ini terutama, ya, ada kalanya memakai zikir-zikir yang tidak disunnahkan oleh Nabi. Apakah itu jumlahnya, apakah itu tempatnya, apakah itu lafaz-lafaznya dan lain-lain, sehingga setan, jin itu ngerti orang ini melakukan zikir bid'ah, yang nolong dia. Kelihatannya total lahirnya kayak karomah, tapi sebenarnya bukan karomah, karena yang nolong jin ini. Maka ada kehati-hatiannya di dalam masalah ini. Sampai masih. Baik. Berikutnya adalah menjadi benteng yang kokoh dari upadaya setan. Orang yang sering berzikir itu bentengnya kokoh. Di sini dalam riwayat ini, riwayat Imam Ahmad, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha amara Yahya ibn Zakaria bi khamsi kalimat." Allah memerintahkan Nabi Yahya dengan 5 kalimat, ayya'mala bihinna, supaya mengamalkan 5, bukan 5 bab, ya, 5 kalimat. Wa ya'muru Bani Israil ayya'malu bihin, dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkan 5 itu. Di antaranya adalah qala wa amarakum bi dzikrillahi katsira. Nabi Yahya mengatakan Allah memerintah kalian untuk zikir kepada Allah dengan banyak. Gambarannya apa? Wa inna mathala dzalik kamathali rajulin talabahal adu. Seperti gambarannya seseorang laki-laki yang dikejar oleh musuh, sira'an fi atharihi, kejar dengan cepat di belakang dia. Fa'ata hisnan hasina, lalu dia datang masuk ke dalam benteng yang sangat kuat, Fatahassana fihi, dia berbenteng, menyelamatkan diri dalam benteng tersebut, enggak terkena, enggak terkalahkan, enggak terbunuh oleh musuh. Wa innal 'abda ahsana ma yakunu minasyaitan idza kana fi dzikrillah. Sesungguhnya seorang hamba paling terlindungnya dari bahaya setan, terbentengi ketika dia berada dalam zikir kepada Allah. Saudaraku, ini hal yang penting untuk kita ingat, ya, karena setan sudah berhasil, banyak yang berhasil menggoda kita sampai di tempat-tempat yang seharusnya kita berzikir kepada Allah nggak bisa ingat sama Allah. Ketika sujud, coba kita ingat berapa kali sujud kita lupa dengan Allah. Itu setan, saudara. Itu setan. Maka dalam surah An-Nas itu kan sampai berapa sifat Allah yang disebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Qul a'udzu birabbil falaq, hanya 1. Padahal a'udzu birabbil falaq itu dari makhluk yang buruk, dari makhluk yang bikin kerusakan di waktu malam, kemudian dari tukang sihir. 3.
Padahal yang surah An-Nas ini hanya dari satu, yaitu godaan setan yang maju mundur, yang menyebabkan kita itu lupa dengan Allah, dengan 3 sifat Allah, menunjukkan bahwa kekuatan setan untuk membuat kita lupa dengan Allah itu sangat luar biasa. Oleh Allah diizinkan seperti itu, sehingga kita disuruh berlindung yang sungguh. Dan di sini dikatakan yang paling menyelamatkan kita dari setan, sebagaimana benteng yang sangat kuat, itu adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Di sini Ibnu Qayyim memberikan gambaran dalam kitab Madarijus Salikin, katakan di antara manusia ini ada orang yang terkena jin, karena dia jarang ingat, jarang zikir kepada Allah. Kalau terkena jin, macam-macam reaksinya. Ada yang kayak orang gila, hilang ingatan, ada orang yang gelepar-gelepar, ada orang yang lemas, pokoknya nggak normal. Itu kata Ibnu Qayyim, begitulah di alam jin. Ketika seseorang itu banyak zikir, kalau jin mendekat dia kena juga. Kalau manusia kejinan, kalau jin kemanusiaan, artinya kayak orang gila juga gitu. Jadi kalau jin mau mendekat dengan orang yang ahli zikir, sama dengan manusia kejinan, itu sama. Jadi di komplotan jin itu dia bilang, kena apa ini? Lapo ini kok edan gitu, kok gila sama gitu. Oh kena kemanusiaan tadi. Angel. Jadi kalau orang ahli zikir, jin yang mendekat dia gila gitu, gila. Itu penjelasan Ibnu Qayyim, dan itu memang nyata, saudara. Kalau kita betul ya, sama-sama baca ayat kursi, yang satu hanya baca tok kosong dengan ingat kepada Allah, dia nggak mengerti betapa agungnya sifat-sifat Allah yang terkandung dalam ayat kursi. Itu beda, saudara, beda. Yang baca di depannya ayat kursi sama jin diketawakan. Waduh, aku ya hafal. Hafal juga dia jinnya, baca. Baca di Allahullah, hafal aku. Westa. Konco podo-podo apa ngarani? Podo-podo mengelai orasan tunggal guru ojo ganggu. Kamu sama saja dengan saya. Apa pembedanya? Pembedanya karena yang ini hanya baca tok. Lebih-lebih baca sambil ketakutan lagi. Keweden karo jin. Berarti dia nggak zikir kepada Allah, nggak ingat kepada Allah, karena nggak paham maknanya. Tapi kalau betul kita diikuti dengan kesungguhan zikir dalam, jangankan sampai selesai membaca, kadang-kadang belum selesai itu jin sudah pergi. Itu. Ini pengalaman saja ya, cerita. Ada orang kejinan di pondok saya dulu. Ya, orang yang dulu itu. Makanya saya sekarang agak ditakuti juga oleh mereka, karena dibilang saya punya jin. Punya jin. Astagfirullahaladzim. Ya ini rahasianya sebenarnya. Ada anak kejinan, ditunggu orang berapa puluh orang pegang, nggak ada yang kuat. Telepon saya bilang, udah bacakan ayat kursi saja. Katanya, Syekh, Ustadz, Pak Guru, dia juga baca ayat kursi. Terus saja bacakan Asmaul Husna. Baca juga Asmaul Husna. Giliran saya baru keluar dari pintu rumah, dia sudah pergi. Sudah aku pergi, Pak Khalil mau datang kan. Begitu itu. Nah, saya katakan bukan karena saya hebat, bukan rahasianya itu. Jadi kalau kita baca, diikuti zikir yang benar kepada Allah, kadang-kadang belum nyampe aja sudah pergi. Habis itu ada lagi, ya, jin yang sangat kuat katanya, dari pantai selatan, dari wakil Nyi Roro Kidul. Ini cerita sedikit ya, karena saya mengalami sendiri. Dan itu menurut yang kejinan murid saya itu, ya memang betul dari pantai selatan. Namanya siapa saya lupa. Ketika dia sudah merasa kalah, padahal saya sama dengan yang lain,
Saya baca ayat kursi ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sampai sekarang kalau saya ditanya gimana caranya, itu baca ayat kursi. Nggak bisa Pak. Ya itu berarti harus melatih diri, melatih menghayati ayat, ingat kepada Allah, hanya pasrah kepada Allah, nggak merasa punya kemampuan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Disitulah menjadi kekuatan luar biasa bagi jin itu. Jadi jin artinya golongan jin itu menyerah Allah, bahkan dia yang kepanasan, dia yang akan gila karena zikir kita ini. Akhirnya 1 kali 2 kali keluar, datang ratusan jin dari pantai selatan. Waktu datang lagi bawa senjata, bawa ular, bawa api. Kita apa? Kita ya cuman duduk aja zikir. Zikir, ingat sama Allah, merendah di hadapan Allah. Tidak melakukan gerakan yang aneh-aneh, jurus, kapal apa jurus, apa nggak pakai zikir aja, baca ayat, baca ya itu aja. Nah, akhirnya kalah sendiri, meledak sendiri, pulang sendiri, akhirnya ya Allah paling kesembuhan. Ini sedikit masukan bahwa zikir itu adalah kita ingat kepada Allah. Kalau kita baca ayat ruqyah, kita baca doa-doa yang sebenarnya hebat, menjadi tidak hebat karena kita nggak zikir kepada Allah, nggak ingat sama Allah. Disinilah bedanya. Barakallahu fikum. Kemudian melepas tali pengikat setan. Setan itu sampai oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengikat kita. Contohnya ketika di waktu tidur ini diterangkan bahwa di kepala kita itu diikat 3 ikatan oleh setan supaya tidak bangun malam. Kalau dia bangun fa idza staiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdatun. Kalau bangun lalu ingat sama Allah, zikir kepada Allah, langsung lepas satu tali, satu pengikat. Kalau dilanjutkan berwudu, maka ikatan satunya terlepas lagi. Maka kalau dilanjutkan sholat, maka lepaslah semuanya, sehingga pagi dia fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Dia akan semeringah, dia akan segar badannya maupun pikirannya, thayyiban nafsi. Wa illa asbah khabithan nafsi kaslan. Kalau sampai ikatan itu belum terlepas, maka pagi dia akan menjadi orang yang malas, aras-arasan, nggak mau ada kegiatan yang baik-baik ditinggalkan. Nah, itu karena malamnya ikatan setannya belum lepas. Ini yang oleh para ulama disebutkan sebenarnya ikatan ini tidak hanya di waktu malam, kapanpun kalau kita itu tidak banyak zikir kepada Allah, maka ikatan setan itu akan banyak yang membuat kita menjadi pemalas, tidak bersemangat terhadap hal-hal yang baik. Dikatakan ini sebagai zikir itu sebagai amalan andalan, amalan yang paling top. Dibuktikan oleh seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, syariat Islam itu sangat banyak sekali, model-model ibadah itu sangat banyak sekali. Kabarkanlah kepadaku sesuatu yang simple, yang aku gondeli terus, aku jadikan andalan, istilah atasabbatsu bihi. Qala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kata Nabi, kalau kamu ingin amalan andalan, amalan yang paling top, jangan henti-henti lisan kamu basah dari zikir kepada Allah. Subhanallah, ini yang saya katakan, ini kita tidak perlu kursus lama-lama, kita tidak perlu bayar, kita tidak perlu latihan saja, melatih ingat kepada Allah, lalu menyebut nama Allah, memuji Allah. Apa yang kita hafal? Alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Biasakan. Sampai para ulama seperti Hasan Al-Basri mengatakan, tidakkah Anda melatih diri duduk dalam keadaan kesendirian, noleh ke kanan, bilang sama malaikat, ya ayyuhal malak uktub ana azkurullah, tulislah saya akan ingat kepada Allah. Artinya para ulama memberikan solusi bagaimana melatih diri. Ingat di sini ada malaikat tukang nyatat, ini malaikatnya sebelah, raqibun atid, menoleh ke kanan, bilang sama malaikat tolong dicatat. Kata malaikat, walaupun kamu minta tolong mesti saya catat, ini tugas saya. Tapi ulama memberikan bagaimana supaya orang termotivasi untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ini la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, dan ini tidak mengganggu orang,
tidak mengganggu pekerjaan, tidak ada gangguan. Karena ini pekerjaan hati, lalu diucapkan boleh apa tadi? Boleh umi-umi saja, taharrakat bi syafata, hanya umi-umi tok atau ada suaranya pelan, mengganggu siapa? Tidak ada yang terganggu. Apalagi kita nyupir, nyangkul, lagi bersihkan bawang ibu-ibu di tempat masak, lagi goreng, apa? Ada mengganggu apa enggak? Tidak mengganggu. Justru kalau kita tidak manfaatkan waktu yang ada itu, nanti kita akan kehilangan banyak sekali waktu dan jarang berzikir kepada Allah. Itu. Ahli zikir disebut oleh Rasulullah sebagai juara satu. Dalam perlombaan dia juara satu. Suatu saat beliau perjalanan bersama para sahabat melewati gunung namanya Jumdan. Rasulullah mengatakan, berjalanlah, ayo terus berjalan, ini adalah gunung Jumdan. Lalu Nabi mengumumkan, sabaqal mufarridun, kata Rasulullah, juara satu paling utama terdepan adalah para mufarrid. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah, siapa yang dimaksud mufarridun itu? Qala adz-dzakirunallaha katsira wadz-dzakirat. Coba bagaimana Rasulullah mengingatkan para sahabat dalam perjalanan untuk banyak zikir kepada Allah supaya jadi juara. Juara apa? Juara segalanya. Kalau orang perjalanan balapan kendaraan merasa terpaling depan sampai duluan bangga, tapi kalah sama orang banyak zikir. Juara yang sesungguhnya itu adalah orang yang banyak zikir kepada Allah. Sungguh ini kalau kita pahami saudara, sekarang pun banyak waktu. Kadang-kadang kita naik sepeda motor 1 jam, 2 jam, hanya melihat pemandangan biasa saja, belok kanan kiri tanpa zikir. Ini kehilangan waktu. Terbuang waktunya. Wala tubadzir tabzira. Ini kehilangan waktu. Bisakah kita sambil menyupir dengan afdhalul dzikri la ilaha illallah, astaghfirullahal azim, alhamdulillah? Bisa sudah. Bisa. Hambatannya itu karena kita kurang terlatih. Kalau terlatih itu bukan hal yang sulit, Merasakan kehidupan yang sempit dan buta pada hari kiamat. Didekati dan ditemani oleh setan. Ini sudah keberapa ya? Masih di atas. Ahli zikir mampu meneladani Rasulullah masih. Waktunya kita sholat dulu atau bagaimana? Ada 2 menit. Baik. Ya, kita simpulkan dulu. Jadi di sini diterangkan bahwa enggak, kita mau sholat, setelah sholat pertanyaan atau gitu. Baik. Berarti waktu pertanyaan kita kasih waktu nanti kurang lebih 15 menit. Harusnya. Baik. Ahli zikir mampu meneladani Rasulullah. Banyak orang yang susah untuk meningkatkan ibadah kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak zikir itu akan terbantukan kita. Dengan kemudahan dari Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Banyaklah ingat kepada Allah, nanti Allah ngasih kemudahan agar kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir pahalanya sangat besar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini dalam ayat ini diterangkan bahwa hikmah dari salat yang kita lakukan, manfaatnya satu, kita akan jauh dari fahsya dan mungkar, keburukan yang sangat besar, yang keji maupun yang biasa, yang umum. Namun wala dzikrullahi akbar, ingat kepada Allah di waktu salat, itu adalah manfaat, keutamaan yang lebih besar daripada tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang sholat itu kalau bisa zikir, disitulah pahala yang luar biasa, pahala yang luar biasa.
Naungan khusus pada hari kiamat. Besok pada hari kiamat, yang total harinya dalam sebuah ayat disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, 50.000 tahun, saudara, berada di Arasat yaumul kiamah. Tanah yang lebar, panas, tidak ada minuman, ya. Matahari sangat dekat, 50.000 tahun. Pada saat itu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di naungan Allah yang tidak ada duanya saat itu. Di antaranya 7 ini adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Kejarlah ini, saudaraku. Cobalah kita melatih. Ini yang nomor 7. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, menyebut nama Allah khalian, keadaan sepi, sepertiga malam, di waktu yang sepi, orang semua bekerja, dia ada di masjid, dia ada di kamar, dia ada di musalla misalkan. Fafadat aina, lalu mengalirlah 2 mata dia. Ini fa insyaallah kalau kita melatih ini tidak perlu ilmu banyak, yang perlu adalah kesadaran dan kegigihan, kesungguhan untuk melatih, sehingga ingat kepada Allah, bisa menangis, menyesali perbuatan dosa-dosanya, masih memerlukan pertolongan yang banyak dari Allah. Dengan ingat kepada Allah bisa menangis. Yang bahayanya ketika kita tidak berzikir, satu, kemunafikan. Ini bahaya besar. Yang kedua, ditemani, didekati oleh setan, koncone setan. Orang jarang berzikir itu. Yang ketiga, diancam siksa. Besok namanya dari api. Ya. Yang berikutnya, merasakan kehidupan yang sempit dan buta pada hari kiamat. Ini berat, orang gak banyak zikir kepada Allah. Pada hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan buta, dalam keadaan kesusahan. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Itu disebut wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Di dunianya dia akan selalu kesempitan, kehidupan yang sempit, yang rupek, yang tidak pernah leluasa. Semakin banyak hartanya, semakin tinggi pangkatnya, ya, semakin banyak rumahnya, kendaraan, semakin sibuk, semakin sempit, semakin susah. Tersiksa oleh hartanya. Kenapa? Karena dia tidak zikir kepada Allah, dia tidak ingat kepada Allah. Itu celakanya orang yang tidak mau banyak berzikir kepada Allah. Yang paling besar, ya, kemunafikan itu yang harus kita hindari, ya, yang harus kita hindari, Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallah illa qalila. Wa la yadhkurunallah illa qalila, itu sifat kemunafikan. Maka kita bersihkan diri kita dari sifat kemunafikan. Medan zikir sebenarnya itu segala keadaan tadi sebutkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Namun ada di dalam beberapa ayat yang oleh Allah ditentukan, disebutkan supaya berzikir. Berarti di sini maksudnya adalah supaya kita berusaha, supaya ada ekstra kesungguhan untuk ingat kepada Allah di tempat-tempat yang tertentu ini, yaitu ketika sholat. Pertama, wa aqimis sholata li dzikri. Ini siapkan, saudaraku, latih diri kita. Mulai kita masuk masjid atau kita di rumah, mulai mau takbir, ingat kepada Allah. Pertahankan ingat itu terus sampai salam kalau bisa. Kalau bisa. Bagaimana supaya terlatih? Latihan. Pagi tutup kamar, siapkan sajadah, bersihkan dari suara-suara, ya, melatih. Coba saya bisa enggak dari takbiratul ihram sampai salam tidak pernah putus dari ingat kepada Allah. Karena salat itu wa aqimis sholata lidzikri. Mampu enggak? Siapa yang mampu, maka itu keutamaan luar biasa. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Rasulullah mengatakan ada orang setelah sholat itu hanya dapatkan pahalanya 1/10, ada 1/9, ada 1/8, ada paling top itu separuh.
Wah, bisa separuh sholat 10 menit, 5 menit kita nggak putus ingatnya kepada Allah. Wah, itu luar biasa. Dan itu dicapai oleh ahli-ahli ibadah zaman dulu. Maka kita tidak heran kalau ada orang ahli ibadah dulu sholat seperti Abdullah bin Zubair, dilempar batu namanya bundukah, yang namanya bom kalau sekarang, oleh Hajjaj. Padahal baju ini terbakar, dia tidak bergeming sholat. Imam Bukhari disengat sampai 17 kali sengatan. Apa sebenarnya rahasia di balik itu? Zikir, ingat kepada Allah, dekat dengan Allah. Ada yang sholat di masjid, sebelahnya masjid itu sudah roboh atap. Ada yang pasar terbakar, dia nggak tahu. Ada yang sholat, orang lama dulu, lainnya lari semua karena ada harimau, dia sholat. Ya, harimaunya lewat. Tanya, kamu nggak ngerti harimau? Enggak tahu. Yang ada di pikirannya Allah, wa aqimis sholat li dzikri, wa aqimis sholat li dzikri. Sampai kapan kira-kira kita bisa mencapai ini, saudara? Nah, inilah tugas kita. Ayo kita bersama melatih diri. Jangan diremehkan. Ini adalah inti dalam ibadah kita. Disebutkan oleh Allah, sholat ini adalah tujuan utamanya adalah ingat kepada Allah. Kemudian menjelang sholat Jumat, katakan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah adzan kedua, segera cepat untuk ingat kepada Allah. Kita berangkat itu ingat kepada Allah. Ya Allah, saya mendatangi panggilan Engkau. Ya Allah, saya membutuhkan pengampunan Engkau. Dilatih diri, digerakkan. Kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, fadhkurullaha indal masy'aril haram. Di situ ingatlah kepada Allah di Musdalifah. Ini saudara cobaan. Biasanya kalau haji dari Arafah ke Musdalifah tinggal capeknya tok. Karena kalau sudah capek, mangan turun, kehilangan kesempatan. Kata Allah di Masy'aril Haram kamu ingat kepada Allah. Kemudian wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah selesai semua ibadah hajimu, ingat lagi kepada Allah. Wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Hari Mina, hari Mina 3 hari itu juga untuk zikir kepada Allah. Maksudnya gini, hal-hal yang disebutkan secara khusus oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, berarti itu harus punya perhatian khusus kita, supaya ibadah kita bisa sempurna. Ketika bertobat menyesali perbuatan kesalahan, ingatlah kepada Allah. Di sini walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Pertama, ketika telah berbuat pelanggaran fahisyah yang besar seperti pelanggaran zina, mencuri dan lain-lain, atau menganiaya diri, banyak pelanggaran, dzakarullah, ingat sama Allah, kembali kepada Allah. Baru fastaghfaru lidzunubihim, lalu mohon ampun kepada Allah. Iya ya Allah, saya maksiat, saya menentang Engkau, saya jauh darimu. Lalu istighfar, ampuni hambamu ini. Tapi yang inti pembukanya adalah zikir, ingat kepada Allah. Apa tujuannya? Supaya diampuni oleh Allah. Apa gunanya istighfar, astagfirullah nggak ingat sama Allah? Kata Allah, dilihat kamu ini sebenarnya minta ampun apa minta apa? Kamu nggak ingat. Ditanya maknanya aja nggak tahu. Gambarannya sama dengan orang minta, nyuwun, jaluk, minta. Ditanya, kamu minta apa? Terus pokoknya nyuwun. Nggak jelas ini berarti permintaannya. Jadi di sini dicontohkan zikir yang terbaik. Di antaranya adalah kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan. Ada 2 kata yang ringan untuk diucapkan. 2 kalimat diucapkan ringan tapi berat dalam timbangan amal. Habibatan lirrahman, sangat disenangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Besok timbangan amal kita akan berat dengan 2 kalimat ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sungguh kita kehilangan waktu banyak, saudara. Dan di hari kiamat kita akan membutuhkan, yang paling kita perlukan adalah beratnya amal baik. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Pasti. Padahal hanya 2 kata ini saja. Seorang syekh
salah satu guru kami di Masjidil Haram bercerita ada orang tua yang sudah sangat tua, dia hari-hari di masjid sampai jalan ke masjid itu ngesot, tapi terus di dalam masjid. Suatu saat dia setelah sholat jalan ngesot itu menjumpai mutawwa imam sholat di situ. Itu teman guru saya, dia bercerita begitu. Karena ini orang tua ini bukan orang yang ahli agama, dia hanya menjumpai imam mengatakan, tolong saya diajari satu kata aja, hal yang terbaik di dalam kehidupan saya supaya saya selamat dunia dan akhirat. Katakan satu saja. Imam ini mikir apa ya yang saya hadiahkan kepada orang sesepuh ini 80 tahun umurnya. Dia mengatakan yang ada di benak saya adalah hadis ini. Lalu disebutkan kepada mbah tua ini, kakek tua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatan khafifatan 'ala lisan, dua kata mudah diucapkan, thaqilatan fil mizan, tapi berat di timbangan amal nanti. Jadi amal kebaikan yang sangat berat. Habibatan lirrahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah, sangat disenangi oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kata orang tua, tolong diulang lagi. Diulang 2 kali 3 kali, dia sudah hafal. Dari situlah dia pegang zikir satu ini, dan dia berdakwah kemana-mana. Anaknya, cucunya, tetangganya, setiap ada perkumpulan, setiap orang dia ceritakan hadis ini. Sampai suatu saat dia sakit, kehilangan kesadaran berbulan-bulan, tapi lisan ini bergerak terus. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sudah kehilangan kesadaran. Ketika anaknya, keluarganya berkumpul, kemudian dia satu dilihat, ternyata semuanya sudah didakwai, sudah diajarkan 2 kali. Tinggal satu yang datang, orang lain yaitu dokter. Dia lihat dokter, ya dokter, ya tabib. Didakwai dalam kondisi yang sudah istilahnya sudah dekat sekali dengan ajal. Dia masih bisa berdakwah, bisa mengingatkan orang, ya tabib, ya dokter. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan lirrahman. 2 kata mudah diucapkan oleh lisan kita, tapi berat besok di timbangan amal. Sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Langsung dokternya sadar. Tidak ada riwayatnya, dokternya ya masih mu'alaf. Dia langsung senang dengan Islam, karena orang ini setelah mengucapkan itu langsung meninggal, mati dengan tenang. Artinya yang diambil oleh para ulama, kadang-kadang kita itu banyak ilmu tapi tidak ada yang diserap. Kadang-kadang kita banyak mendengar, tidak ada satupun yang nyantol. Lebih baik satu saja tapi nyantol. Apa nyantol itu? Masuk, mancep dalam hati. Lebih baik lagi banyak, nyantolnya banyak, mancepnya banyak. Ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa, banyak orang meninggalkan ini. Diterangkan dalam sebuah riwayat juga bahwa ini yang kedua ya. Yang kedua adalah ahabbul kalam ilallah, paling dicintainya zikir, ucapan kepada Allah ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Silakan boleh dibolak-balik. Itu 4 kata, 4 zikir yang paling disenangi, dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dikatakan oleh riwayat hadis Abu Hurairah bahwa kalimat ini, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rasulullah menyatakan dengan 4 kalimat, 1 kali ucapan saja, kata Rasulullah, nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang sangat luar biasa, yang kalau kita tidak terbiasa ya tertinggal.
Jadi sering diucapkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Namun saya kembali ke depan lagi bahwa yang sangat penting untuk diingat, jangan hanya hafal lafadznya, jangan hanya menyuarakan lafadz zikirnya, tapi yang paling penting adalah mengerti maknanya. Ada penghayatan yang luar biasa dalam zikir tersebut, sehingga yang menjadi janji dari Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul wujud nyata di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita melatih diri untuk bisa berzikir yang benar, yang berkualitas, berkuantitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fina fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, silakan. Jika pertanyaan yang pertama, istilah orang misalnya, apakah boleh zikir petang pada saat di kendaraan kayak di ataupun di motor? Jika pulang bepergian dari luar kota dan sudah selesai sebelum sampai rumah, intinya khusus zikir pagi dan petang apakah boleh dilakukan pada saat kendaraan? Baik, makanya para ulama membuat bab azkarus sabah wal masa. Bukan azkar ba'da shalah fis sabah atau fil masa. Jadi dalam bab-bab penyusunan ilmu, ini adalah zikir yang dibaca di waktu pagi. Ini adalah zikir yang dibaca di waktu sore. Kaidnya itu takkidnya kepada waktu, bukan tempat. Bukan tempat. Jadi kalau doa pagi sore, kalau memang di rumah, ya di rumah pagi misalkan setelah sholat subuh. Sebenarnya fajar subuh itu sudah masuk pagi. Setelah sholat subuh, maksudnya orang kan terbiasa habis sholat baca zikir, enggak. Tapi tidak harus setelah sholat, kecuali yang memang dalam lafadz hadis harus dibaca fi duburis sholat. Misalnya sobahan pagi duha tidak harus setelah sholat. Dalam perjalanan di atas mobil, di atas sepeda motor silakan. Begitu juga doa yang adhkar sore setelah sholat asar kalau di rumah. Kalau tidak ya dalam perjalanan silahkan dibaca. Itulah salah satu keutamaan yang luar biasa jika kita bisa merutinkan. Yang kedua, apakah boleh berzikir dalam keadaan punya hadas atau belum bersuci, dan apakah zikir kita itu harus terus begitu? Keadaan tidak suci, ya, keadaan hadas, ya. Makanya tadi disebutkan ulil albab itu orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang jenius istilahnya dalam agama adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini masalah ingatnya kepada Allah. Adapun lafaz-lafaz tertentu ada yang kaitannya di suatu tempat tidak boleh diucapkan, tapi ingatnya boleh. Contohnya di dalam toilet WC tidak boleh menyebut nama Allah, tapi ingat kepada Allah boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Cuman jangan menyebut sakit perutnya di atas WC. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini nggak boleh. Kalau ingatnya nggak apa-apa, ya Allah, tolong hambamu nggak kuat misalkan. Tapi nyebut nama Allah nggak boleh. Giliran keluar terus, alhamdulillah. Walaupun bagus, caranya nggak boleh, nggak tempatnya, dilarang. Atau zikir yang berupa bacaan Quran bagi orang yang haid tidak boleh. Kalau doa-doa biasa, dikatakan silahkan. Intinya ingat kepada Allah, menyebut nama Allah atau hal-hal yang lain dalam kondisi hadas tidak ada larangan. Bahkan itu adalah keutamaan, disebut ulil albab tadi. Kecuali hal-hal tertentu yang lafaz zikirnya dilarang ya. Nah, terakhir Ustaz, bagaimana dengan zikir khusus yang digunakan di bulan ini? Apakah ini bisa mendatangkan kepada Allah atau mendatangkan saya?
Kekuatan itu di dalam agama adalah kekuatan fisik. Ya. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Rasulullah dengan ayat ini kan oleh Allah disuruh menyiapkan kekuatan. Rasulullah mencontohkan kekuatan itu apa? Keahlian memanah, keahlian berkuda, keahlian lari, main pedang, bagus, itulah kekuatan. Jadi dalam syariat agama kekuatan itu melatih fisik kita. Kalau sekarang ada silat, ada main pedang, ada macam-macam, itu ikuti, silahkan cari kekuatan. Namun kalau kekuatan yang sifatnya samar, ghaibiyah, kekuatan yang di luar akal manusia, ya, seperti Khalifah Ali ngangkat pintunya benteng, jebol pintunya bentengnya Yahudi di Madinah itu sendirian. Bos dipikul sendirian. Kekuatan apa itu? Kekuatan karena pertolongan Allah, bukan kekuatan manusia biasa. Itu akan didapatkan dengan kita tadi banyak berzikir, mohon kepada Allah, berdoa bismillah. Seperti Khalid bin Walid ketika ditantang oleh orang kafir untuk menjatuhkan mental mereka, suruh minum racun, dia cuma bismillah, minum racun, nggak ada apa. Itu kekuatan berdoa, kekuatan berdoa. Dan itu ada kalanya yang memang Allah akan memberikan pertolongan, misalkan mendatangkan malaikat, ya, seperti kita sholat mengatakan Rabbana walakal hamd, datangkan malaikat dan lain. Yang ada riwayatnya itu kita baca, atau yang isi artinya itu memang minta kekuatan. Dia minta kekuatan kepada Allah. Silakan apa bahasa Arab, apa ada riwayat hadisnya. Yang perlu diingatkan, kadang-kadang kalau digandeng dengan silat ini, terus ada pikiran namanya takhayyulat, bahkan ada khurafat. Nah, yang akhirnya menambah sesuatu yang bid'ah akhirnya, dan saya katakan tadi yang menolong bukan dari Allah tapi dari jin. Contohnya begini, saya diceritai oleh orang yang memang ahlinya di situ dan sudah pengalaman di situ. Ya, silat habis itu berendam di air 3 hari 3 malam. Bacanya apa? Fatihah. Kita nggak mengingkari bacaan Fatihah, tapi ketika ada cara berendam 3 hari 3 malam, ini alamat ini. Makanya bid'ah ini. Baca Fatihahnya bagus, ya. Akhirnya apa? Yang datang ngasih kekuatan ya jin. Ada yang puasa 40 hari 40 malam, habis itu diakhiri dengan bacaan bagus, bacaannya kadang hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi harus masuk di sebuah gua. Nah, nanti berapa hari baca itu, habis itu datang lagi dengan menyembelih kambing hitam. Nah, ini yang aneh-aneh ini loh, yang aneh-anehnya ini. Jadi kalau kekuatan itu nggak boleh disertai yang aneh-aneh, yang manusia itu di luar pikiran yang normal. Kalau kekuatan fisik ya sudah, berlatih. Ingin angkat besi, barbel, berlatih. Itu. Kalau ingin kekuatan yang dari Allah, berdoa dengan memurnikan doanya kepada Allah. Kalau ada sunnahnya dari Nabi, silakan diikuti. Yang sudah ada hadisnya, yang sahih terutama, paling tidak yang maknanya bagus, baik. Nah, tapi kalau sudah diingatkan walaupun lafadznya bagus, diikuti dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah, apalagi berbau syirik, maka yang datang itu adalah jin, setan. Paling tidak orang akan dibawa ke takhayyul, namanya takhayyulat, jurus tenaga dalam dari atas ke kiri ke kanan. Ini kan kalau normalnya orang pikir apanya sih, opo toh, orang opo-opo kok. Nah, kalau mengatakan bahwa itu karena latihan jurusnya, nggak mungkin, kecuali yang membantu adalah jin.
Tapi kalau dia bilang ini hanya sekedar jurus, memang melatih kekuatan fisik saja, dan saya memurnikan doa kepada Allah, terus Allah mendatangkan pertolongan, boleh saja, boleh, bisa terjadi. Tapi yang umum, saya katakan yang umum biasanya digandengi cara-cara yang tidak sesuai sunnah. Nah, ada juga yang sudah masuk ke level syirik. Paling tidak tadi takhayul. Takhayul setan juga seneng loh. Wala umanniyannahum, itu kerjanya setan. Saya bikin mereka bertakhayul, berangan-angan. Berangan-angan memikirkan sesuatu yang nggak jelas. Ada orang datang ke saya bilang gini, dulu itu, Syekh, Ustaz, saya bisa membunuh jin. Bu, kayak malaikat maut aja, teman-teman. Gimana caranya? Saya punya jurus dari guru saya, begini tuh, terus bos, saya bunuh jin. Apa tandanya bahwa sampean bisa bunuh jin? Ustaz, jadi ada jinnya di depan saya jurus dengan begitu hancur, gitu, jadi hancur. Jadi sudah saya bunuh. Saya bilang, jin itu bisa nyerupai sembarang kalir loh ya, nyerupai asap bisa, kayak hancur bisa, sampai dibohongi sama jin. Mutakhayulan sama takhayul gara-gara jurus sampean itu. Enggak ada orang bisa membunuh jin itu. Yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kamu dari mana kamu enggak bisa melihat mereka. Enggak bisa melihat. Sampai dibohongi jin, mimpo-mimpo siapa-siapa bisa saja. Jadi besar, jadi kecil, jadi hancur, jadi ular, jadi apa-apa bisa. Sampai dibohongi, sampai ngikuti takhayulan. Kalau ingin kekuatan ya sudah. Secara fisik, secara nyata kekuatannya itu apa, lalu ingin kekuatan yang gaib, minta sama Allah. Minta sama Allah, itu namanya karomah, pertolongan dari Allah. Ingin cepat terkabul, ya itu tadi, jadi ahli zikir, jadi ahli ibadah, dekat dengan Allah, insya Allah kekuatan ada dari Allah langsung. Baik, cukup ya. Barakallahu fina wa fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.